Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMP Yayasan Taman? Kita harap kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita harus belajar dari rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini adalah waktunya kita melakukan layanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita membahas materi lebih jauh tentang layanan bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kalau misalkan kita kenalan dulu yuk sama bimbingan dan konseling. Karena saya yakin bagi kalian, siswa-siswi kelas 7 SMP Yayasan Taman, masih banyak yang belum tahu apa sih bimbingan dan konseling. Mungkin kalian juga bertanya-tanya, apa sih bedanya guru BK dengan guru mata pelajaran yang lainnya? Karena mungkin dulu di SD-nya masih banyak yang belum ada guru BK-nya. Nah, tujuan kita melakukan layanan pada pagi hari ini adalah agar kalian dapat memahami tentang bimbingan dan konseling, sehingga kalian nanti tidak miskonsepsi atau tidak salah paham dengan guru BK. Bimbingan dan konseling terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan juga konseling, dan memiliki arti yang berbeda. Kalau bimbingan itu adalah suatu proses memfasilitasi peserta didik dalam memenuhi kebutuhan perkembangan berdasarkan tugas perkembangan. Jadi setiap anak itu memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda, nanti akan difasilitasi oleh guru BK sehingga kalian bisa terpenuhi tugas perkembangan kalian. Kemudian untuk konseling itu sendiri memiliki makna proses bantuan secara sistematis yang dilakukan dengan tatap muka ataupun daring dan berkelanjutan dengan tujuan membantu konseli ataupun peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Jadi sebenarnya yang menyelesaikan masalah itu bukan guru BK ya, tetapi konseli atau peserta didik sendiri. Guru BK hanya membantu saja. Dan yang perlu kalian ingat, yang paling penting di sini adalah guru BK itu beda dengan guru mata pelajaran yang lain. Kenapa? Karena BK itu bukan pelajaran. BK adalah sebuah layanan. Itulah yang membedakan guru BK dengan guru-guru yang lainnya. Kemudian bidang bimbingan dan konseling itu ada 4. Yang pertama yaitu bidang pribadi. Jadi nanti seorang guru BK akan membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan pribadi kalian. Kemudian permasalahan sosial, bagi yang mengalami kesulitan mencari teman, maka akan dibantu oleh guru BK di bidang sosial. Kemudian di bidang karir, misalnya masih ada yang bingung, Bu, setelah saya lulus SMP, saya mau melanjutkan kemana ya, SMA ataupun SMK. Atau misalkan kalian kebingungan dalam mencari ekstrakurikuler yang cocok dengan bakat dan minat kalian, itu masuk di karir. Kemudian belajar. Belajar ini membantu apabila kalian mengalami kesulitan dalam belajar. Cara belajar yang efektif seperti apa, gaya belajar saya seperti apa, itu di bidang belajar. Kemudian layanan bimbingan dan konseling, ada layanan orientasi, pengenalan lingkungan, layanan informasi atau pemberian informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Dan seluruh siswa berhak untuk mendapatkan seluruh layanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh. Nah, di dalam bimbingan dan konseling itu ada azas-azas, ada 12 azas yang harus dipegang teguh oleh guru BK. Azas yang paling penting dan yang utama adalah azas kerahasiaan. Kenapa? Karena di azas kerahasiaan ini maka kerahasiaan segala informasi kalian akan terjamin. Jadi tidak akan terbongkar. Jadi terjaga kerahasiaannya. Yang kedua adalah azas kesukarelaan. Artinya tidak ada paksaan dari siapapun. Kemudian ada azas keterbukaan. Artinya tidak ada satu hal pun yang disembunyikan, harus terbuka jika memang ingin difasilitasi untuk diselesaikan permasalahannya. Azas kekinian artinya harus up to date atau permasalahan yang sedang
benar-benar kalian hadapi, dan informasi yang dibahas itu harus yang kekinian. Azas kemandirian, artinya seorang konseling harus secara mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian azas kegiatan, azas kedinamisan, azas keterpaduan, azas kenormatifan, azas keahlian, alih tangan kasus. Apabila seorang guru BK sudah merasa tidak mampu, maka bisa dialih tangan kasuskan kepada yang lebih ahli. Kemudian tuturi handayani. Nah, demikian ini sedikit penjelasan pengenalan mengenai bimbingan dan konseling. Jadi nanti untuk materi-materi yang selanjutnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Setelah ini nanti kita akan menayangkan sebuah video tentang guru BK. Silahkan nanti kalian tonton, amati, dan cermati video yang berjudul "Saya adalah Guru BK Zaman Now". Nah, ini juga sudah kita cantumkan linknya. Nanti biar kalian bisa lebih paham dan lebih tahu guru BK zaman now itu seperti apa sih, gitu ya. Oke, itu aja mungkin materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Begitu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap belajar, semangat belajar walaupun dari rumah, belajar di rumah tidaklah masalah. Pesan dari Bugita, tetap santun dimanapun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.